Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufazotul Mar'ah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem digestif. Salah satu tugas mata kuliah Anatomi dan Fisiologi dengan dosen pengampu Ibu NS Isnaniar Eskep Mkep. Ini saya akan menjelaskan apa itu anatomi, apa itu fisiologi, dan apa itu sistem digestif. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Fisiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dari suatu organisme makhluk hidup dan bagian-bagiannya. Objek kajian fisiologi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem digestif sama dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Bagian-bagian sistem pencernaan. A. Mulut. Mulut merupakan saluran pencernaan yang pertama yang bertugas untuk menghaluskan makanan, karena di dalam mulut terdapat beberapa organ pencernaan. Yang pertama, gigi. Fungsinya adalah menghancurkan makanan. Yang kedua, lidah. Fungsinya adalah membolak-balikan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk menelan makanan. Yang ketiga, kelenjar air liur atau saliva. Kelenjar air liur terbagi tiga. Yang pertama, kelenjar parotis. Yang kedua, kelenjar sublingualis. Yang ketiga, kelenjar submandibularis. Fungsinya yaitu menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim pitialin. Air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Fungsi dari enzim pitialin adalah mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana atau maltosa. Dalam mulut kita terjadi dua jenis proses pencernaan makanan, yaitu proses secara mekanis dan proses secara kimiawi. Proses secara mekanis terjadi dengan cara gigi mengunyah makanan, dibantu dengan pergerakan lidah dan dicampur dengan air liur atau lendir dari kelenjar saliva. Proses secara kimiawi terjadi pada saat kelenjar ludah menghasilkan enzim pitialin, mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Silahkan lihat gambar di samping saya, itu contoh proses makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan kedua yang berukuran kurang lebih dari 20 cm dan menghubungkan antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat sebuah klep yang disebut epiglotis. Sewaktu menelan makanan, klep tersebut menutup tenggorokan hingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian, pada saat melewati kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung oleh adanya gerakan peristatik otot-otot kerongkongan, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian atau gerakan yang melebar dan menyempit, dan mendorong makanan ke arah depan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan, tersusun oleh otot polos yang melingkar dan memanjang. Akibatnya, makanan yang sudah dicerna dalam bentuk bulatan berangsur-angsur terdorong masuk ke lambung. C. Lambung. Proses pencernaan di dalam lambung ada beberapa bagian dan fungsinya. Yang pertama, tubuh lambung. Fungsinya, organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Yang kedua, serabut otot longitudinal. Fungsinya adalah untuk melakukan gerak peristatik pada lambung sehingga makanan dapat diremas-remas hingga hancur dan bercampur enzim serta asam klorida.
Yang ketiga, serabut saraf melingkar. Fungsinya adalah memberi impuls ketika lambung penuh dengan makanan sehingga kita merasa kenyang dan juga mengingatkan kita akan gejala mah. Yang keempat, serabut saraf melintang. Fungsinya sama dengan serabut saraf melingkar. Yang kelima, lapisan dalam. Fungsinya adalah tempat untuk proses pencernaan makanan. Yang keenam, pilorus. Fungsinya adalah mencegah makanan dalam usus 12 jari masuk kembali ke jantung. D. Usus halus atau usus 12 jari. Bagian-bagian usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, duodenum. Fungsinya adalah melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang kedua, jejunum. Jejunum fungsinya menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Yang ketiga, ileum. Fungsinya yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. E. Usus besar. Di dalam proses pencernaan usus besar terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kolon transversum. Fungsinya adalah memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih baik. Yang kedua, kolon ascendens. Fungsinya adalah menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ketiga, kolon sigmoid. Fungsinya adalah menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang keempat, kolon descendens. Fungsinya sama dengan kolon sigmoid. Yang kelima, rektum. Berfungsi menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang keenam, sekum. Fungsinya adalah menyerap kembali air, nutrisi makanan yang berasal dari usus halus. Yang ketujuh, usus buntu. Berfungsi untuk mendorong pertumbuhan beberapa bakteri baik di usus. Yo, perlu main PPT.